Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan beberapa kisah dan pelajaran yang bisa kita pelajari dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 2 tahun setelah peristiwa penyerangan Ka'bah yang dilakukan Raja Abraha dengan pasukan gajah, atau yang lebih sering kita kenal sebagai Tahun Gajah, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Abdullah bin Abu Quhafah, atau yang sering kita kenali sebagai Abu Bakar bin Abu Quhafah, yang nantinya akan menjadi salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, menjadi sahabat Rasulullah, dan menjadi pemimpinnya setelahnya. Abu Bakar terlahir pada kaum Quraisy dan bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab dari Abu Bakar sendiri adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah, yakni ayahnya, bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, bin Taim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, sampai nanti akhirnya bertemu dengan bin Adnan, lalu bertemu lagi dengan Nabi Ismail alaihissalam, dan nasab mereka bertemu pada kakek mereka yang bernama Murrah. Di sini kita sudah bisa mengetahui bahwa Abu Bakar memiliki nasab yang sangat spesial karena bisa bertemu dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga Abu Bakar sangat mengetahui betapa jujur dan amanahnya Rasulullah, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Saking percayanya Abu Bakar diberikan gelar sebagai As-Siddiq, yang artinya orang yang selalu membenarkan. Karena setiap kali Rasulullah menyampaikan suatu hal, maka Abu Bakar akan langsung percaya. Seperti pada saat Rasulullah berkata kepada seluruh orang bahwa dia sudah diangkat menjadi nabi, maka pada saat itu orang-orang terlihat ragu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi beda dengan Abu Bakar, karena beliau langsung mempercayainya dan langsung menerima agama Islam. Seperti yang dikatakan di dalam hadis, bagaimana beliau mendapatkan gelar sebagai As-Siddiq dari Aisyah radhiyallahu anha, yang berkata, ketika Nabi SAW diperjalankan ke Masjidil Aqsa, maka orang-orang pun mulai memperbincangkannya. Sebagian orang yang sebelumnya beriman dan membenarkannya menjadi murtad. Mereka pun datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seraya berkata, apakah engkau mengetahui kalau temanmu mengaku melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis? Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, apakah ia mengatakan seperti itu? Maka ia jawabannya. Abu Bakar berkata, andai ia memang mengatakan seperti itu, sungguh ia benar. Mereka berkata, apakah engkau mempercayai bahwa ia pergi semalaman ke Baitul Maqdis dan sudah kembali pada pagi harinya? Kemudian Abu Bakar menjawab, ya, bahkan aku membenarkan yang lebih jauh dari itu. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, itulah mengapa beliau dinamakan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian, bagaimana Abu Bakar bisa terpilih sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW? Ketika hari-hari di mana Rasulullah mendapatkan sakit yang sangat parah, maka pada saat itu Rasulullah tidak bisa menjadi pemimpin sholat atau menjadi imam. Maka Abu Bakar diperintahkan untuk menjadi imam untuk sholat-sholat berikutnya. Maka ketika Rasulullah SAW sudah wafat, Abu Bakar dipilih sebagai khalifah setelahnya. Dan pada saat itu terjadi sedikit pendapat atau perebutan khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tapi di sini Umar memberikan suatu alasan, yaitu ketika beliau dijadikan sebagai imam. Umar berkata, wahai kaum Ansar, bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat kaum muslimin? Maka siapakah di antara kalian yang rela untuk melangkahi Abu Bakar? Maka orang-orang Ansar pun menjawab, kita berlindung kepada Allah dari melangkahi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi di sini kita mengetahui bahwa Abu Bakar sudah menjadi seorang khalifah bahkan sebelum-sebelumnya. Jadi Rasulullah sebelumnya juga ingin mengatakan bahwa Abu Bakar adalah orang yang berhak untuk memimpin kaum muslimin setelahnya. Hanya saja beliau tidak sempat untuk mengatakan hal tersebut. Maka di sini Umar bin Khattab menyelamatkan beliau. Baiklah, mungkin cukup sekian untuk motion grafik kali ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.